Dia setia di dalamku. Dia pimpinku, Dia tuntunku, Dia hiburku di jalannya. Kekuatanku dalam Yesus, kebaikannya ikutiku, dan ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal, selamatkanku. Dalam suka, dalam duka, Dia setia di dalamku. Dia pimpinku, Dia tuntunku, Dia hiburku di jalannya.
selamatkanku. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kehadiran-Mu membuat kami ada kekuatan yang baru. Kami ada sukacita, damai sejahtera. Ada pengharapan yang luar biasa di dalam Engkau. Kami percaya sebentar firman-Mu yang berkuasa ini, firman yang hidup, pasti firman ini akan menolong setiap kami. Yang sakit akan disembuhkan oleh firman Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan bisa menjawab lewat firman-Mu. Hari ini yang kekurangan Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ya puji Tuhan. Saya lemes katanya ya. Lebih semangat. Shalom. Iya kita punya Yesus yang ajaib. Saya percaya Yesus bisa menolong saudara. Pasti bisa menolong saya. Saya menyapa dulu untuk saudara-saudara kita yang ikut ibadah doa malam ini lewat live streaming. Baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, saya ucapkan shalom, puji Tuhan. Nah saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan yang membuat buku dengan judul Rahasia Duduk di Kaki Tuhan. Jadi rupanya kita ini berdoa, duduk di kaki Tuhan itu banyak rahasianya. Ya saudara-saudara, bagaimana di sana diungkap seorang hamba Tuhan yang tadinya sudah hampir gagal, yang hampir menyerah, tapi hanya duduk di kaki Tuhan. Dia merasa ada kekuatan yang baru, bangkit kembali. Dan banyak perkara ajaib yang Tuhan lakukan. Dan itu benar saudara ya. Makanya saya percaya kalau saudara dan saya mungkin nanti menghadapi banyak jalan-jalan buntu. Tidak ada orang yang hidup yang tidak tanpa masalah. Pasti semua punya masalah. Yang keluarga dengan suami istri, yang punya anak dengan anak, nanti dengan pekerjaan, di pelayanan, di pendidikan, semua ada masalah. Tapi saudara dan saya hari ini punya salah satu jawaban, yaitu duduk di kaki Tuhan. Yaitu melekat dengan Tuhan. Yaitu kita mencari hadirat Tuhan. Mari kita akan baca 3 ayat dulu. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Ayat yang sangat terkenal ya. Yesaya 40 ayat 29. Dia yaitu Tuhan kita, siapa namanya? Yesus memberi apa? Kekuatan. Jadi Yesus ini sumber kekuatan. Untuk siapa? Kepada yang lelah. Dan katanya menambah apa? Semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi Yesus ini Allah kita, sumber kekuatan, sumber semangat untuk saudara dan saya. Nanti ada saatnya kita ini lesu, lelah secara apa? Bukan hanya fisik tapi secara rohani juga. Ada saatnya nanti saudara dan saya loyo secara rohani ya. Lemah secara rohani. Saudara, Yesus sumber kekuatannya. Kalau kita lepas dari sumber kekuatan ini, maka kita akan semakin lemah. Saya punya teman, karena istrinya bermasalah, istrinya lari ke Singapura, anaknya juga bermasalah, lari dari rumah, dia merasa lemah secara rohani. Terus dia berkata, saya lebih baik berlibur ke Eropa. Nanti kalau sumpahnya hilang, saya baru kembali. Ya waktu bilang sama saya, doakan ya Pak Sam. Saya ganggu, saya gudoi ya. Loh kamu nanti di sana tambah lemah loh. Loh kok bisa? Ya karena kamu ini ninggalkan sumber kekuatan. Justru kamu di saat seperti inilah. Cari sumber kekuatan.
Kalau saudara punya HP saudara ini terus dipakai, ada saatnya akan bunyi ya. Ada yang titit gitu ya, terus keluarlah tulisan lowbat. Nah, saudara untuk bisa mengisinya, dicari sumber kekuatan. Kalau dibiarkan, dia akan mati. Tapi waktu saudara mulai cas, ada aliran listrik masuk, mulailah ada kekuatan. Sama dengan saudara dan saya. Makanya waktu Yesus bilang sama Maria, siapa yang bisa duduk di kaki Tuhan Yesus? Tidak ada yang bisa mengambilnya. Di situ ada rahasia. Salah satunya apa? Inilah rahasia kekuatan dari Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini bisa melekat terus sama Tuhan, ada kekuatan baru. Masalah boleh datang apa saja. Tapi kita tidak akan pernah lelah secara rohani. Kita tidak akan pernah lesu. Kita tidak akan pernah loyo secara rohani. Kenapa? Karena ada aliran kekuatan. Ada semangat terus dari Tuhan kita. Nah, di ayat yang ke-30 dikasih contoh. Katanya Tuhan atau firman Tuhan ini, Westa, ini loh simbolnya orang kuat. Tetap pasti akan mengalami yang namanya lelah dan lesu. Orang-orang muda menjadi apa? Lelah dan lesu. Dan teruna-teruna bisa jatuh tersandung. Ini kan simbol kekuatan. Sudahlah kekuatan di dunia ini apa aja. Satu waktu akan runtuh. Semua pasti akan mengalami kelelahan. Letih, lesu. Secara rohani juga. Nah saudara-saudara, tetapi katanya jawaban Alkitab digandengkan tadi di ayat 29. Yesus sumber kekuatan kita. Dia bisa memberikan kekuatan, bisa menambah semangat kita. Nah kalau ini ada pada saudara dan saya, kita lihat di ayat 31, kita bisa mendapatkannya, kekuatan ini, lewat doa ini. Katanya orang-orang yang nantikan Tuhan. Apa artinya menantikan Tuhan? Ya inilah duduk di kaki Tuhan. Katanya akan mendapat kekuatan baru. Dari sumbernya Yesus kita akan dapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik, terbang, tidak akan pernah menjadi loyo. Kenapa? Ada kekuatan di sayapnya. Ini ya, naik mengatasi masalah. Berikutnya apa? Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Berarti berlari ke depan. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Sudah tidak ada lagi pintu-pintu yang tertutup. Ada masa depan, ada terobosan, ada jalan keluar. Saudara-saudara, orang yang menantikan Tuhan. Jadi orang yang tekun duduk di kaki Tuhan. Orang yang sabar, yang menunggu waktu Tuhan. Bahwa Allah tidak pernah terlambat, tapi dia selalu tepat pada waktunya. Saudara, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Makanya saya percaya orang yang biasa duduk di kaki Tuhan, dia akan lebih sabar. Hidupnya akan lebih tenang. Katanya Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku apa? Tenang. Tapi orang yang mungkin jauh dari Tuhan, yang mungkin saudara dan saya meninggalkan kekuatan ini. Waktu kita lesu, letih, loyor secara rohani. Kalau orang sudah meninggalkan, jauh dari kekuatan ini, bisa terjadi ketenangan itu hilang. Ya lawan ketenangan apa? Emosi saja. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya hari-hari ini menjadi ukuran kita. Kalau kita hidup tenang, lanjutkan. Berarti saudara dan saya ada dekat dengan Tuhan. Kalau saudara tiba-tiba merasa berubah, kok saya gampang emosian ya? Coba koreksi, cepatlah kembali kepada Tuhan. Karena di saat saudara emosi jangan ambil keputusan yang salah. Karena di ketenangan itulah banyak terjadi hal-hal yang baik. Saya kalau baca ya, tapi itulah pelajaran dari Tuhan. Kadang saya ini eman ya, menyesal kadangnya nek baca ceritanya Musa. Tuhan gitu ya, nek baca ini. Lo Musa lo mimpin lo keluar dari Mesir. Bayang no, 3 juta orang tiap hari diilok-ilok no, diprotes terus. Masa sih tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Hanya karena emosi. Emosi saja. Mari kita baca ayat yang disukai jemaat ini. Ayat apa? Terakhir. Bilangan 20 ayat 7 sampai 12. Dia waktu emosi mengambil keputusan yang salah.
Allah marah. Allah tidak bisa terima. Seringkali kita di keluarga bisa ngambil keputusan yang salah untuk istri anak-anak kita, untuk keluarga kita. Nah ini yang Tuhan inginkan, kita dekat sama Tuhan. Mari kita lihat ya. Tuhan berfirman kepada Musa, kata ayat 7, ayat 8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mereka, mata mereka, ya kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Suruh apa? Katakan. Jadi Musa suruh ngomong di gunung ini ya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi Musa ini suruh ngomong tok. Ini terjadi karena orang Israel protes minta air. Terus Musa gini, Tuhan, orang Israel lo ngamuk-ngamuk lo minta air. Nah ini dikasih Tuhan, tongkatmu bawaan, Harun bawaan. Nah itu ya di depan umat sing kumpul, kamu ngomong katakan ya di depan mereka itu supaya bukit batu itu keluar air. Lihat ayat yang ke-9. Kata yang 9, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya. Tongkatnya dibawa. Ayat 10. Ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu katanya di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka. Ini dengan emosi. Dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka katanya. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Nah ini saudara. Musa emosional. Terus ayat 11. Nah itu dia melakukan yang keliru. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya. Lalu apa? Memukul. Suruh ngomong. Tapi karena emosi. Orang-orang durhaka dasar. Jadi sudah lupa apa yang Tuhan suruh. Begitu dipukul katanya. Bukit itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air. Sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat yang ke-12. Ayat terakhir. Tetapi Tuhan berfirman kepada Harun dan kepada Musa dan Harun. Karena kamu tidak percaya kepadaku. Berarti kamu tidak percaya dengan omonganmu air akan keluar. Kenapa dengan emosi harus dipukul gitu ya. Dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Bayang no saudara. Saya nek baca ayat ini ya Tuhan. Mosok dak sakno si Tuhan. Musa be Harun lo capek-capek. Mosok dak bisa masuk cuma gara-gara seperti ini. Inilah pelajaran buat kita. Berapa banyak kita mengambil keputusan yang salah. Karena kita ada di dalam letih rohani. Lesu rohani. Loyo rohani. Kehilangan yang namanya kekuatan dari Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan, ketenangan itu. Yang ada apa? Sudah tidak mendengar lagi suara Tuhan. Hanya luapan emosi. Nah saya berharap lewat saudara duduk di kaki Tuhan. Mari saudara. Ada kekuatan yang baru. Ada semangat yang baru. Saya percaya ketenangan itu milik kita. Maka kita akan melihat katanya kita akan dijadikan seperti Raja Wali. Bisa mengatasi masalah hidup ini. Dia akan terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Kita akan bisa berlari tidak pernah lelah. Berjalan terus. Berarti kita punya pengharapan. Ada masa depan yang luar biasa. Saya percaya malam hari ini. Kuncinya saudara dan saya harus ada Yesus dalam hidup kita. Melekatlah kepada Dia lewat doa, baca firman, pujian, penyembahan. Mari saudara, jangan lepaskan Yesus. Biar jadi tolok ukur kita. Kalau saudara merasa tenang, ada damai sejahtera. Lanjutkan. Kalau saudara hari-hari ini merasa kok saya gampang tersinggung, emosian. Kembalilah kepada Yesus. Hanya itu aja, karena damai sejahtera, kehilangan atau tidak, ditentukan saudara dekat tidaknya dengan Tuhan. Nah saya berharap malam hari ini, saudara dan saya hari ini, orang-orang yang memang mendapat kekuatan dari Tuhan. Amin saudara, mari kita tunduk kepala, kita datang sama Tuhan ya. Haleluya. Mari kita pejamkan mata. Kita nyanyikan lagu Hati Tuhan Tersentuh mendengar doaku ya. Haleluya.
Hati Tuhan tersentuh mendengar doaku. Air matanya tumpah memandangku. Dia Kan tolong tak tunda sampai esok hari. Dia akan buka jalan bagiku. Tangannya pegang erat tanganku. Cintanya penuhi hidupku. Memelukku, Lindungiku, tangan Tuhan setia menjaga hati Tuhan. Mari saudara dengan hormat kita bangkit berdiri. hati Tuhan tersentuh mendengar doaku. Matanya tumpah memandangku. Dia akan tolong Dia kita. akan tolong Oh haleluya. tunda Terima kasih. sampai esok hari. Dia akan buka jalan bagiku. Tangannya pegang erat tanganku. Cintanya penuhi hidupku. Memelukku, Lindungiku, tangan Tuhan setia menjagaku. Tangannya pegang erat tanganku. Cintanya penuhi hidupku. Memelukku, lindungiku, tangan Tuhan setia menjagaku. biar musik aja dengan lembut mengalunkan lagu ini. Mari saudara kita koreksi hidup kita. Ada saudara yang sudah letih secara rohani. Saya loyo rohani saya Tuhan. Saya lemah rohani saya. Mungkin saudara merasa sudah kering. Saudara-saudara, malam ini firman Tuhan datang. Yesus masih bisa memberi kita kekuatan. Dia masih membuat kita bisa bergairah, bersemangat kembali. Saudara-saudara, kekuatan di dunia bisa runtuh. Tapi Yesus selalu memberi kita kekuatan. Nanti-nantikan Tuhan. Cari Dia. Dengan tekun, dengan kesabaran saudara. Duduklah di kaki Tuhan. Berdoalah. Melekatlah kepada Yesus. Saudara-saudara, akan ada kekuatan yang baru. Kita seperti Raja Wali bisa mengatasi masalah hidup ini. Kita bisa menatap masa depan kita sambil berlari berjalan. Karena ada pengharapan. Ada jalan keluar. Saya percaya kekuatan Tuhan akan mengalir. Saudara-saudara, berapa banyak di saat kita mungkin merasakan lelah rohani, loyo rohani, emosi kita begitu tinggi seperti Musa. Begitu marahnya, dia lupa apa yang Tuhan katakan. Dia lupa apa yang pernah Tuhan katakan. Saudara-saudara, malam hari ini Yesus mengasihi saudara dan saya. Tekati dalam hidup kita, saya akan terus duduk di kaki Tuhan. Saya akan terus duduk Tuhan. Saudara-saudara, melekatlah kepada Yesus. Dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami percaya Tuhan,
Malam ini kami mendapat kekuatan yang baru. Kami pasti akan mendapatkan semangat yang baru. Kami tidak akan pernah menyerah mengiring Engkau. Kami tidak akan pernah menyerah mengikut Engkau. Kami tidak akan pernah menyerah melayani Engkau. Karena kami percaya Tuhan, waktu kami duduk di kaki-Mu, menanti-nantikan Engkau, ada kekuatan yang baru dari Engkau. Kami bisa mengatasi masalah hidup ini Tuhan. Kami punya pengharapan masa depan yang luar biasa. Kami bisa menikmati hidup ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Semua yang mendengar kebenaran firman-Mu malam hari ini mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Percaya Tuhan penyelamat hidup kita, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Meski 1000 rebah di kiriku, 10.000 rebah di kananku, ku tak gentar sebab Yesus kuatku. Dialah sumber kekuatan hidupku. Oh, Yesus sumber
sekarang. Terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.